Ya, untuk nggak diutus ke daerah pedalaman, saudara. Ya, tapi kita bersyukur kalaupun pedalaman ya bersyukur juga. Haleluya. Saudara, kita memang secara manusia, saudara, kalau dilihat, ya, semuanya punya pandangan, apalagi kita punya ya perbedaan, ya selalu ada perbedaan, ya. Dalam satu mama, bapak, satu turunan pun, ya tetap punya perbedaan. Itu adalah wajar, amin. Ya, ada perbedaan pandangan, ya. Ya, ada yang sukanya hobinya mancing, ada sukanya hobinya belajar, ada hobinya ya macam-macam, ya. Semua berbeda, sekalipun satu mama, saudara, satu bapak, ya. Itulah kehidupan, saudara. Ya. Saudara, yang pasti ini kita punya naluri, ya, kita punya prinsip sebagai jemaat Tuhan yang tergembala dalam diberi kasih bagus suka maju. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah generasi pemenang. Amin. Amin. Generasi yang dibutuhkan untuk menang. Ya. Sekalipun kaki kita cuma dua, tangan kita cuma dua, ya, orang lihat tetap sama saja, tetapi ada bedanya, saudara. Haleluya. Bedanya kita adalah orang-orang yang pemenang, ya. Selalu optimis, tidak melihat kekurangan, tidak melihat sebuah masalah itu sebagai sebuah membuat kita lemah, ya, membuat kita bingung. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, mengatasi masalah untuk memperoleh kemenangan, saudara. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar dari Roma 7 ayat 14 sampai ayat 25. Ya, mengatasi masalah menjadi kemenangan. Ya, Roma 7 ayat 14 dari ayat 13, ya. Baca pelan-pelan. Perikopnya, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya. Ya, sudah, saudara? Oke. Kita akan baca secara bergantian. Roma 7 ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah mati, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku, Tetapi bukan hal yang buat apa yang baik. sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak, Apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. sebab di dalam bagiku aku semua akan berbuat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Haleluya, saudara. Ya, inilah sebuah dilema, ya, dilema dan solusi, ya, yang diajarkan Rasul Paulus.
Nah, saudara, Rasul Paulus itu adalah seorang yang kita tahu berlatar belakang ahli tentang peraturan hukum Taurat, ahli Taurat, ya delik-deliknya, ya aturan-aturannya, ya syarat-syaratnya, cara-cara menebusnya, ya hukum-hukum apa, ya yang bisa dilakukan terjadi bagi orang, ya. Jadi Rasul Paulus itu adalah orang yang ahli Taurat yang mengajarkan aturan-aturan hukum yang sangat ketat, ya, dan juga dia mengajarkan tentang cara pengampunan hukum Taurat itu, saudara. Ya. Nah, saudara, ada satu dilema dalam jemaat di Roma. Ya, jemaat di Roma ini adalah jemaat yang sudah terjadi karena pencurahan Roh Kudus itu, ya, di loteng ke Yerusalem ada 2.000 orang, saudara, ya. Dan saudara, ada 12 orang dan yang lain-lain itu juga, saudara, di sekitarnya saudara ada orang yang dijamah Tuhan, ada ribuan, saudara, ya. Dan mereka pergi ke Roma. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan di Roma tadi? Ya, ada berbagai tipe orang Kristen yang sudah ada di sana, saudara, bergabung di dalam sebuah gereja, ya. Mungkinlah gereja okumene katanya, saudara, yang belum punya doktrin, ya, belum punya pandangan teologi, ya. Jadi banyak pandangan yang terjadi di gereja di Roma ini, ya. Ada mereka berpandangan kalau melakukan hukum Taurat itulah keselamatan, ya. Kita hidup dalam hukum Taurat, mengenal hukum Taurat itu harus kita jalankan, ya. Tidak mungkin kita memperoleh keselamatan, ya. Ada aliran teologi yang lain berkata bahwasanya Tuhan Yesus itu jalan keselamatan, ya. Tapi bagaimana kalau kita mengerti saja, kalau daging kita ini masih tetap memikirkan yang jahat-jahat, ya. Ya, kami percaya akan Tuhan Yesus, ya. Tapi daging ini berat untuk melakukan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, yang jemaat Kristen di sana itu masih setengah mengerti tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus, ya. Bagaimana mungkin hanya percaya sementara hidup kita ini banyak godaannya, tubuh kita ini masih ingin melakukan yang jahat, ya. Tidak gampang lepas dari hidup yang jahat. Ini yang terjadi dilemanya, saudara, ya. Mungkin mereka undi itu ada perselisihan, ya. Mungkin kalau ke gereja sebelah sini masih percaya dengan hukum Taurat, sebelah sini percaya dengan keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara. Itu yang terjadi, ya. Dilema di gereja itu, saudara. Nah, Rasul Paulus ini dari latar belakang dua itu, saudara. Haleluya. Dia dari dua dunia itu, saudara, ya. Rasul Paulus itu mengajarkan, ya, memberikan solusi atas dilema daripada kehidupan ini supaya mereka jangan duduknya itu beda kursi, beda blok. Jadi mereka itu harus punya satu doktrin pengajaran gereja yang lurus, yang baku, ya. Jangan kalau hari Minggu pengajaran seperti ini, hari Sabtu pengajaran seperti ini, beda lagi, saudara. Tapi Rasul Paulus dipakai Tuhan sebagai orang yang mengalami dua hal itu, saudara, ya. Dia mengajarkan bahwa aku memang pelaku hukum Taurat, aku mengerti, ya. Aku mengerti tentang bagaimana beratnya hidup menjadi penganut hukum Taurat, percaya kepada hukum Taurat, memang berat. Dan aku tahu juga berat juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan gampang, aku percaya, tapi dagingku ini sudah aku percaya, tapi suka salah fungsi, ya. Sekali-sekali silap aku. Karena aku bergumul, ya. Karena aku menyalahi diriku sendiri, kata Rasul Paulus, ya. Dia ingin kebenaran itu, ya, saudara. Dia balik dulu, saudara, ya. Pengertian itu tentang hukum itu
itu, saudara, tentang dosa itu, saudara. Ya, bahwasanya dosa yang ditemukan itu membuat kita kecenderungan untuk melakukan dosa tubuh kita ini, saudara. Haleluya. Ya. Memang aku tahu, aku percaya akan Kristus Yesus itu, saudara, kata Rasul Paulus. Tapi aku kadang begitu berat, saudara, ya. Iya. Ayat 22 dari saudara, ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Yang ada, ya, terus, ya, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Satu sisi aku mau suka sekali dengan firman Tuhan, suka sekali yang diajarkan Tuhan Yesus. Satu sisi aku suka sekali dengan hukum Taurat, ya. Tapi kadang gak mampu aku, karena aku menyesal, sesali diriku, kata Rasul Paulus, ya. Nah, ini saudara yang terjadi, ya. Kalau kita melihat satu kebenaran itu di dalam satu gambaran, ya, hikmatnya betul, ya. Tapi menjadi pelaku hikmat itu, wow, ya, luar biasa, ya. Saudara, saya pernah kemarin menceritakan saudara tentang, ya, sebuah gambaran hukum Taurat yang dilakukan oleh pemerintah Romawi kepada seorang pembunuh yang membunuh orang lain, ya. Ketika dia membunuh seorang manusia, maka hukuman yang diperolehnya hukuman mati, tapi matinya pelan-pelan, ya. Caranya bagaimana? Yaitu tubuh orang mati itu akan diikatkan pada tubuh orang yang membunuhnya, diikatkan bersama-sama, ya. Sehingga sekalipun dia hidup, tapi dia akan mati bersama-sama yang dibunuhnya tadi. Karena apa? Karena bau busuk, karena virus yang menyebar, ya, dari orang mati kepada yang membunuhnya tadi, ya, cepat atau lambat mereka akan sama-sama mati, ya. Itu yang terjadi. Saudara, tidak ada yang bisa melepaskan ikatan itu, ya. Tidak ada yang bisa melepaskan ikatan antara mayat tadi yang dibunuh dengan pembunuh. Tidak ada yang bisa. Kalau ada yang coba-coba melepaskannya karena saudaranya sendiri kasihan, ya, maka akan tambahlah yang akan diikatkan kepada orang mati tadi, akan ditambahkan. Jadi tidak ada yang berani, tidak ada yang berhak, ya. Tidak ada kuasa apapun yang berhak memutuskan tubuh dosa tadi, tubuh orang mati tadi. Sekalipun dia menyesal, ya, menangis, kenapa aku jadi pembunuh, kenapa aku bunuh orang ini, ya, menyesal dia dengan segenap hatinya. Kan inilah dampaknya, ya. Kalau aku bunuh orang, kan jadi begini, kan mati juga aku, kata saudara. Sekalipun dia menangis, saudara, ya, orang tidak boleh ibakan dia, ya. Saudara, sekalipun dia berbicara, aku mau, setelah kalau aku lepaskan, aku mau menjadi pelaku Taurat, aku tidak akan membunuh lagi, janji, swear, kata saudara, ya. Itu rumahku yang paling mewah, ambil, kalau bisa dilepaskan mayat ini. Tidak bisa, saudara, ya. Peraturan pemerintah Romawi tidak bisa, ya. Hanya ada satu, ya, mati bersama dengan mayat yang dibunuhnya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Tidak bisa dengan harta kekayaannya, ya, kebunnya luas, tidak bisa, saudara. Itulah karena kuatnya hukum di sana, saudara, ya. Ini yang terjadi, saudara. Nah, ini gambaran yang dikatakan Rasul Paulus, saudara, ketika kita sudah mengalami hukum dosa tadi, pelanggaran tadi, baik dari keturunan dosa nenek moyang saudara, ya, dari zaman Adam dan Hawa, saudara, ya,
kita tahu kebenaran, tapi kadang apa yang membuat kita ini apa saudara ya? Susah, berat, ya betul. Saya pun mengakuinya. Ya cara manusia, jangan bilang Pak Pendeta sudah aman, Pak Pendeta sudah nyaman, tidak saudara ya. Kita sama-sama berjuang, amin. Ya, kita sama-sama berjuang. Ya, bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling menang di dalam kekudusan itu. Tidak, saudara. Tapi saya sedikit mengerti lah, karena saya baca-baca. Amin. Ya, saya sedikit mengerti. Saya harus sampaikan ini, saudara. Haleluya. Ya, saya harus sampaikan supaya kita hidup berkemenangan. Ya, jadi antara pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dilihat, baik di dalam kehidupan kita, dan kita bisa sampai kepada kehidupan yang indah. Haleluya, ya. Kehidupan yang berkemenangan. Ya. Saudara Rasul Paulus mengajarkan, ya, kalau kita hidup dengan pengenalan saja, saudara, ya, tanpa kita mengenal Tuhan, ya, mari kita buka dulu Roma 8 tadi, selanjut saudara ya, ayat 1. Ya. Inilah sebuah resep yang dirancangkan oleh Rasul Paulus, ya. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Saudara, ada dua hal yang harus dimiliki orang percaya supaya mereka bisa mengatasi dilema hidup, saudara. Ya. Dilema hidup bukan hanya sekedar, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, saudara, ya. Ya, kalau kita sudah beres secara rohani, saudara, Tuhan akan memulihkan kita, ya, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, ya, baik ekonomi kita dan kesehatan kita. Amin. Ya. Saudara, ada dua hal yang kita harus pegang, yaitu kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Amin. Ya. Saudara, ketika hakim sudah memutuskan hukuman kita sudah habis, apakah seorang tahanan akan dengan begitu saja melenggang keluar dari penjara? Tentu tidak. Ada sipir penjara yang akan mengeluarkan dari penjara. Haleluya, ya. Saudara, supaya tubuh maut yang membuat kita dibawa ke maut itu lepas dari tubuh kita, ya, itu ada satu pribadi namanya Roh Kudus yang berkuasa untuk melepaskan tubuh itu, saudara. Haleluya, ya. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Ya, Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus, saudara, Dia yang sudah menebus dosa kita, saudara. Kalau saat kita percaya akan pengampunan dosa, ya. Nah, tapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, saudara, ya, yang membebaskan kita dari kuasa dosa tadi, saudara. Melepaskan kita, saudara, dari hukum dosa tadi, dari hukum maut tadi, saudara. Haleluya. Jadi Rasul Paulus mengajarkan ini, saudara, supaya hidupnya tidak terintimidasi, supaya hidupnya tidak mengeluh dengan tantangan dosa dalam kehidupannya, yang menjadi pergumulan yang besar dalam kehidupannya, ya, yang mengajarkan kepada di jemaat di Roma supaya mereka tidak berselisih tentang
hukum Taurat yang benar, keselamatan dari Tuhan Yesus yang benar. Susahnya itu, ya. Nah, jawabannya adalah dari Rasul Paulus yang sudah hidup di dalam dua dimensi ini, saudara, yaitu bahwa Kristus Yesus lah yang menebus dosa kita, ya. Tetapi ada Roh Kudus yang membawa kelepasan dari hukum dosa dan hukum maut yang kita terima. Amin. Ya. Ada hukum dosa, ada hukum maut, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup, yang diberikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus yang meneguhkan itu. Amin, saudara, ya. Ada Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun kita sudah percaya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi tetapkanlah hati kita untuk mengakui keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Mengakui Roh Kudus. Selain mengakui Roh Kudus dan membebaskan Roh Kudus, itu bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Mengizinkan pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengizinkan? Mari kita buka Galatia 5 ayat 22. Ayat 22 ya. Sampai ayat 25. Tolong saudara-saudara membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa mereka memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya. Jikalau kita bersedia hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, katakan saudara, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang melepaskan kita dari rasa, ya, khawatir, dari rasa marah, ya. Saudara, Roh Kudus itu adalah berwujud kasih, ya. Ada buahnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya. Ini syaratnya melawan segala ketakutan, ketidakmampuan di dalam hukum dosa dan hukum maut tadi, saudara. Ya. Rahasia ini, saudara, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan oleh keinginan kita, kehendak kita. Ada kasih, saudara. Haleluya. Ya. Kalau kita ada orang musuh kita, ya, baiklah kita berdoa untuk musuh kita, ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ya. Ampunilah kesalahan orang lain, ya. Jangan bohong, karena bohong adalah siapa itu, saudara? Iblis, bapa dari segala dusta, ya. Penguasaan diri, ya. Artinya, saudara, kita tidak taat dengan keinginan daging kita. Kita tidak tunduk kepada hukum daging kita, ya. Izinkan Roh Kudus bekerja ketika kita berselisih dengan orang lain, ketika kita, ya, merasa tidak aman, ya. Izinkan Roh Kudus membela hidup kita, ya. Saudara, kalau sekali kita bohong,
kita izinkan, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, ya, maka akan muncul bohong berikutnya. Ya, kenapa demikian? Karena kita tidak izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, saudara. Ya, makanya kita bilang kok susah kali Tuhan itu, ya, kok berat kali tantangannya, ya. Memang berat. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus itu berkarya melalui hidup kita, ya, berat, saudara. Inilah resep yang diajarkan Rasul Paulus, ya. Hiduplah di dalam Roh Kudus, hiduplah dipimpin Roh Kudus, ya. Itu resep selanjutnya, supaya kita tidak, kalau merasa bersalah, larinya ke hukum Taurat, ya. Doktrinnya harus diluruskan kepada jemaat di Roma. Kita harus meluruskan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengampunan, ada pembebasan hukuman. Tetapi izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja membawa kemenangan di dalam setiap tantangan dosa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kenapa, saudara? Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan akan jauh, ya. Dosa itu akan membuat tangan Tuhan susah menjawab doa kita, ya, menyelesaikan pergumulan kita, saudara. Ya. Nah, saudara, Rasul Paulus mengajarkan resep ini. Berkemenanganlah atas segala tantangan kehidupan kita. Berkemenanganlah atas segala amarah kita. Berkemenanganlah atas segala emosi kita, ya. Jangan kita hidup ini adalah maunya instan-instan. Karena dosa itu suka yang instan, ya. Kalau ada orang marah, aku pun bisa, aku pun lebih hebat lagi, aku pun lebih mampu lagi. Oh, itu instan, ya. Ujilah dulu hati kita sendiri. Apakah kita masih dikuasai Roh Kudus atau dikuasai oleh daging kita, saudara? Haleluya. Kalau kita izinkan daging kita bekerja, maka Roh Kudus akan diterima nggak aku, ya? Kayaknya dia sudah lupa sama aku, ya. Saudara, apapun ceritanya, cobalah kita jujur kepada siapapun, saudara. Ya. Apapun ceritanya, cobalah kita mengampuni terhadap orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Karena kalau kita sekali mengampuni, maka kita akan boleh mengampuni yang kedua kali, kita akan boleh mengampuni yang ketiga kali, dan kita akan boleh mengampuni yang seterusnya, saudara. Haleluya. Ketika kita tidak bisa mengampuni yang satu kali, maka akan datanglah diizinkan iblis, ya, masalah-masalah ketidaksenangan, masalah-masalah yang menyakitkan, sehingga apa terjadi? Roh Kudus tidak bisa bekerja, ya. Nggak diperhatikannya lagi aku, ya. Dia cuma tahu aja tentang firman, tapi aku tidak diterima, ya. Nah, ini akan membuat dilema dalam kehidupan orang percaya, ya. Rasul Paulus berkata, dengan pikiranku aku ingin melakukan apa yang benar, dengan pikiranku aku ingin melakukan kehendak Tuhan, tapi dengan tubuhku yang semuanya, baik tanganku ingin menampar orang, baik kakiku ingin menunjang orang, ya. Semuanya ini dalam hidupku ini, semuanya ingin melakukan dosa. Kata Rasul Paulus, kalau aku pikir-pikir, ya, sekalipun aku sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku, kalau aku pikir-pikir berat. Rasul Paulus, beratnya apa? Semua bagian tubuhku ini, yang satu pingin yang kiri memukul yang kiri, satu kanan pingin memukul yang kanan, ya. Yang dari sana menyerang, pingin nyerang, dari kiri pingin nyerang, mata ingin melakukan yang jahat, mulut ingin yang melakukan yang jahat, ya. Berat, kata Rasul Paulus, kalau memikirkannya secara hukum, ya. Sudah melakukannya,
ingat lagi firman Tuhan, nyesal lagi. Tapi apa yang terjadi? Sudah terjadi. Roh Kudus tidak bisa bekerja. Ya? Sekalipun mengampuni saudara, minta maaf sama Tuhan, ya. Tapi ingat, untuk masuk dimensi selanjutnya, pertandingannya itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita diajarkan, ya, oleh Rasul Paulus, ya, bahwasanya kita harus izinkan, ya, Tuhan Yesus materai penebusan kita dari hukum dosa kita, saudara. Ya. Yang kedua, izinkan Roh Kudus bekerja, ya, sebagai pembawa kemenangan demi kemenangan dari pergumulan hukum dosa di dalam hidup kita. Haleluya, ya. Supaya tidak menjadi alasan lagi bagi kita, saudara, ya. Dia kan sudah mencuri, potong tangannya, pukuli dia. Itu adalah masih hidup di dalam hukum Taurat. Ya. Mata ganti mata, ya. Tangan ganti tangan. Karena mereka belum menemukan penyelesaiannya, ada Roh Kudus yang bisa melepaskan dari kuasa dosa. Supaya tangannya tidak mencuri lagi, potong tangannya. Itulah hukum Taurat yang dilakukan oleh hukum Yahudi, ya. Itulah situasi yang terjadi. Tapi supaya hukum Taurat tidak bekerja dengan aturannya dan hukum Kristus itu bekerja, ya, tidak ada alasan lagi menolak hukum Kristus. Rasul Paulus mengajarkan solusinya, ya, izinkan kuasa Roh Kudus membawa kelepasan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, izinkan bekerja. Ya, ketika kita lemah untuk ingin berbuat dosa, izinkan Roh Kudus berkarya supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Jangan pakai kekuatan hidup kita, jangan pakai pengertian hidup kita. Ya. Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja terus, ya, sehingga kita membawa kemenangan demi kemenangan, saudara. Ya. Inilah yang diinginkan Tuhan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan kepada jemaat GPDI Kasih Bapa Sukamahi. Supaya semakin diberkati jemaat GPDI Kasih Bapa Sukamahi. Ya, ada cerita kemenangan demi kemenangan tiap hari. Ya, karena apa? Karena diizinkan Roh Kudus untuk bekerja, membuat kesukaan jemaat daripada GPDI Kasih Bapa Sukamahi ini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Izinkan Roh Kudus, saudara, bekerja, membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk membawa pengertian akan firman Tuhan yang kita pelajari. Ya? Kalau saya belajar firman Tuhan, sebetulnya kalau tidak ada Roh Kudus yang saya izinkan, saya susah menafsirkan ini. Susah sekali pengertian ini. Tetapi saya terus bergumul, Roh Kudus tolong saya. Apa artinya ini? Roh Kudus pimpin saya supaya firman tersingkap. Akhirnya saya bisa disikapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengerti Roma 7 ayat 14 sampai 25 ini. Hikmatnya berbicara bagaimana kesusahan Rasul Paulus dalam menghadapi hidup kalau dia mengandalkan kekuatannya diri sendiri untuk menang dari dosa. Tidak bisa, kata Rasul Paulus. Tidak ada, tidak ada, kata Rasul Paulus. Tapi ada satu pribadi, kalau kita izinkan benar-benar bekerja, ya, maka Roh Kudus akan membawa hidup kita jadi luar biasa. Amin. Saudara diberkati, saudara mau dipulihkan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan keluar. Mari kita bagi berdiri.
Biar saya bilang, saya lihat.